Selamat datang di Alur Donghua. Kali ini Mimin akan cerita novel The Crown, Emperor of Eternity. Sebelum mendengarkan, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya, biar Mimin tambah semangat. Selamat mendengarkan. Melanjutkan episode sebelumnya, apakah Anda orang yang direkomendasikan oleh Raja Ironwood? Pria berbaju ungu itu tertawa tipis, dan ada sedikit permusuhan yang tidak dapat dijelaskan di matanya saat dia menatap Chu Kuang-seng. Chu Kuang-seng merasa sedikit tertahan. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu orang ini. Mengapa orang ini memusuhi dia? Pria ini adalah pangeran ketujuh dari keluarga kerajaan. Ayahnya diam-diam mendukung alam iblis hitam, jadi dia menaruh dendam padamu. Bibir Bailo bergerak sedikit, dan sebuah suara kecil terdengar di telinganya. Setelah mendengar ini, Chu Kuang-seng akhirnya mengerti. Ada sedikit rasa dingin di matanya saat dia menatap pemuda itu. Dia sangat membenci alam iblis hitam, jadi dia tentu saja tidak memiliki kesan yang baik terhadap mereka yang mendukung alam iblis hitam. Berkat rasa hormat Raja Ironwood, saya memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam kompetisi. Chu Kuang-seng mengangkat kepalanya, kelopak matanya, dan berkata dengan tenang. Pangeran ketujuh tampak acuh tak acuh, lalu berkata dengan suara dingin. Saya tahu Anda cukup beruntung bisa mengalahkan Guling dalam pertempuran dan memenangkan gelar. Tetapi alkimia bukanlah tentang menari dan tombak atau tongkat. Beberapa kekuatan kasar tidak ada gunanya. Chu Kuang-seng ekspresinya menjadi dingin, dan dia berkata dengan tenang, kamu tidak perlu khawatir tentang ini, Pangeran Ketujuh. Apa aku tahu cara membuat pil? Kamu akan tahu kapan waktunya tiba. Mendengar ini, Pangeran Ketujuh menatap matanya dengan tatapan dingin. Saya dengan hormat mengingatkan Anda untuk tidak melebih-lebihkan kemampuan Anda untuk berpartisipasi dalam kompetisi. Jika tidak masalah jika Anda mempermalukan diri sendiri. Tapi jangan membuat keluarga kerajaan Shenlong kami malu. Chu Kuang-seng mengangkat kelopak matanya, dan tidak ada sedikit pun kesopanan dalam nadanya. Pangeran Ketujuh, masih terlalu dini untuk mengatakan ini sekarang. Kalau begitu, siapa yang akan bikin malu? Sayang sekali. Jarinya menembakkan seberkas cahaya. Cahaya itu datang seperti kilat, dan kecepatannya sedemikian rupa, sehingga bahkan udara pun beriak. Wajah Chu Kuang-seng langsung menjadi dingin. Dia bisa merasakan kekuatan mengerikan yang terkandung dalam cahaya itu. Itu adalah semacam kekuatan mental yang dikompresi hingga ekstrim. Bahkan dengan kekuatan tubuh fisiknya, itu harus ditembus secara instan. Dia melambaikan lengan bajunya, dan kekuatan spiritual yang sama kuatnya menyapu, menghantam cahaya dengan keras. Saat keduanya bertabrakan, tidak ada suara yang menggemparkan bumi. Keduanya menekan kekuatan masing-masing dalam jarak tertentu, dan saling mengikis secara gila-gilaan. Udara pun meledak, gelombang udara menyapu, dan cahaya perlahan-lahan pecah karena pengaruh kekuatan mental, dan akhirnya menyebar sepenuhnya. Melihat pemandangan ini, Pangeran Ketujuh tiba-tiba terlihat kaget. Dia melambaikan tangannya untuk menghancurkan energi mental yang datang, lalu menatap Chu Kuang-seng dengan heran. Apakah kekuatan mental anak ini begitu kuat? Aku benar-benar meremehkanmu. Dia tersenyum dingin, dan kekuatan mental yang luar biasa kuat muncul di sekelilingnya. Ekspresi Chu Kuang-seng tetap tenang, dan dia juga berkonsentrasi kekuatan mental yang gila di telapak tangannya. Baiklah. Saat mereka berdua saling berhadapan dan hampir pecah, sebuah teriakan lama terdengar. Menekan semua kekuatan spiritual yang telah menyebar kembali ke tubuh mereka. Anak laki-laki ini adalah tamuku. Jika Pangeran Ketujuh mengambil tindakan di sini, apakah dia tidak menatapku?
Bailo menatap pemuda berbaju ungu itu dengan tatapan tajam saat berkata dengan dingin, "Hahaha, Tuan Bai bercanda. Saya baru saja menguji kemampuan saudara Chu." Pangeran ketujuh menangkupkan tangannya dan tersenyum. Mendengar hal tersebut, Tuan Bai langsung mendengus dingin, lalu mengabaikan ucapan tersebut. Dia menoleh untuk melihat ke arah Chu Kuangseng dan berkata, "Kamu akan tinggal di sini untuk sementara waktu. Setelah beberapa saat, keluarga kerajaan akan mengatur ujian. Jika kamu bisa lulus, kamu bisa langsung berpartisipasi dalam kompetisi dengan Dan Wuzong." "Terima kasih banyak." Melihat ini, kulit pangeran ketujuh tiba-tiba menjadi gelap, dan matanya penuh kemarahan saat dia menatap Chu Kuangseng. "Saudara Chu harus bersiap dengan baik. Jangan sampai apa yang dikatakan hari ini akan menjadi kata-kata arogan saat itu." Ekspresi Chu Kuangseng tetap tenang. Dia tersenyum tipis lalu berkata, "Pangeran ketujuh, jangan khawatir. Jika Anda tertarik untuk datang, Anda dapat melihat kemampuan Pangeran ketujuh dan membuka mata saya." Pangeran ketujuh mendengus dingin, lalu mengangkat tangannya ke arah Bailo dan berkata, "Selamat tinggal." Bailo melirik ke arah pangeran ketujuh dan berkata kepada Chu Kuangseng, "Hati-hati, meskipun orang ini sombong, dia sangat berbakat di jalur alkimia." Mendengar ini, Chu Kuangseng mengangguk. Dia menyadari bahwa kekuatan spiritual pangeran ketujuh tidak lebih lemah dari miliknya. Sepertinya memang ada naga dan harimau yang tersembunyi di keluarga kerajaan ini. Setelah meninggalkan kamar Bailo, Chu Kuangseng dan Liu Fei berjalan menuju ruangan lainnya di bawah bimbingan seorang petugas. "Saya akan memilih mundur selama periode ini. Tolong bantu saya melindungiku dan jangan biarkan siapapun mengganggu saya." Mendengar ini, Liu Fei mengangguk lembut saat berkata, "Jangan khawatir, jika pangeran ketujuh datang menimbulkan masalah, saya akan menghentikannya." Chu Kuangseng tersenyum, lalu berbalik dan masuk ke sebuah ruangan. Melihat dia memasuki kamar, Liu Fei diam sejenak, lalu berbalik dan berjalan ke kamar di sebelahnya. Di ruang pohon kuno, Chu Kuangseng duduk di tanah ungu, membalikkan telapak tangannya dan manik berkilau muncul di tangannya. Jika Anda perhatikan lebih dekat, Anda akan melihat lautan roh yang bergejolak di dalam manik tersebut. Dan inilah yang diberikan wanita dari Sekte Empat Roh Suci padanya. Dengan benda ini, aku seharusnya bisa memaksimalkan kekuatan mentalku dalam waktu sesingkat-singkatnya. Chu Kuangseng memegang manik di tangannya, merasakan fluktuasi kekuatan mental dari telapak tangannya, lalu berbisik. Begitu dia selesai berbicara, dia melambaikan telapak tangannya, menyebabkan manik-manik itu melayang di atas kepalanya. Saat berikutnya, dia membentuk segel dengan telapak tangannya, lalu perlahan menutup matanya dan mulai berlatih. Di dalam manik tersebut, lautan spiritual bergejolak dengan hebat, dan gelombang kekuatan spiritual yang kuat menyapu dan bergabung ke dalam istana Hyantian miliknya. Dan dengan pemasukan kekuatan spiritual, aura kekuatan spiritual yang keluar dari tubuh Chu Kuangseng menjadi semakin kuat. Melihatnya seperti ini, selama Anda memberi waktu tertentu, tidak akan menjadi masalah untuk menerobos ke alam kecil berikutnya. Di dalam istana naga, di aula dekorasi dengan indah, seorang pria muda menganggukkan tangan ke belakang punggung dan mengatarkan pandangannya ke kejauhan dengan ekspresi acuh tak acuh. "Apa kabar dia?" Pemuda itu berkata dengan tenang. "Melapor kepada pangeran ketujuh. Ada berita dari alam iblis hitam. Seorang penjaga baru saja masuk ke sini lalu berlutut dan memberikan sepotong batu gio." Pemuda itu mengambil batu gio itu dan meramasnya dengan lembut, dan batu gio itu berubah menjadi bubuk. Sinar cahaya keluar dari bubuk batu itu, terjalin dan berkumpul di udara, akhirnya membentuk 3 karakter besar berdarah, bunuh tanpa ampun. 3 karakter besar berwarna merah melayang di udara,
dan cahaya gelap itu memancarkan niat membunuh yang kuat. Sudut bibir Pangeran Ketujuh melengkung dengan kejam. Dia mengenjentikan lengan jubahnya dan jari-jarinya berkata dengan dingin, "Sepertinya aku harus membunuh anak ini." Suaranya dipenuhi dengan niat membunuh yang kuat. Berada di keluarga kerajaan, persaingan yang mereka hadapi tidak kalah dengan badai berdarah di luar. Jika ingin berdiri teguh, tentu membutuhkan bantuan pihak luar agar memiliki modal untuk bersaing dengan pangeran lainnya. Oleh karena itu, dia telah mencoba yang terbaik untuk memperjuangkan alam iblis hitam. Jika dia bisa membuat imam besar mendukungnya secara terbuka, dia bahkan mungkin bisa bersaing merebutkan takhta di masa depan. Beritahu aku, persiapkan semuanya, dan tunggu perintah pangeranku, kata Pangeran Ketujuh. Ya, penjaga itu menjawab dengan hormat, lalu mundur dari aula. Pangeran Ketujuh melirik ke arah perginya para penjaga, dan menatap ke langit di kejauhan. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang kuat. Kali ini, kamu mengambil inisiatif untuk mengetuk pintu. Bahkan jika kamu mati, kamu tidak bisa menyalahkan orang lain. Gelombang kekuatan spiritual yang kuat menyebar memenuhi seluruh ruangan. Mata tertutup Cukuangseng perlahan terbuka, dan pupil gelapnya seperti kolam dalam, memancarkan cahaya yang membuat jantung berdebar-debar. Dan inilah perwujudan lahiriah yang hanya dapat dicapai bila kekuatan spiritual dalam tubuh terisi sampai batas tertentu. Setelah beberapa saat, Cukuangseng menghela nafas panjang. Dia mengulurkan tangan dan menyentuh bagian tengah alisnya. Ekspresinya dipenuhi kegembiraan. Setelah periode latihan ini, kekuatan mentalnya telah mencapai tingkat tinggi, setara dengan praktisi di puncak Hana Ciuding. Dan dia hanya tinggal beberapa langkah lagi untuk menerobos kekuatan mental tingkat keempat. Tetapi, jika ingin menerobos langkah terakhir, hampir sulit mencapainya hanya dengan menyerap kekuatan spiritual. Kekuatan mental tingkat keempat setara dengan praktisi Rana Zotian. Jika ingin menerobos penghalang ini, Anda tidak hanya memerlukan akumulasi kekuatan, tetapi juga semacam pencerahan yang tak terlukiskan untuk dapat melakukannya. Setelah konferensi alkimia ibu kota kekaisaran ini, aku perlu mencari kesempatan untuk mencoba menerobos kekuatan spiritual tingkat 4. Mata Cukuangseng langsung berkedip, dan ada sedikit api di matanya. Hanya ketika Anda mencapai kekuatan spiritual tingkat keempat, Anda dapat memiliki kemampuan untuk bertarung langsung dengan praktisi Rana Zotian. Ujian keluarga kerajaan akan segera datang. Cukuangseng mengangkat kepalanya, lalu melihat sekeliling. Lalu memasukkan kekuatan mentalnya ke dalam tubuhnya, berdiri, berjalan keluar dari ruang pohon kuno. Begitu dia meninggalkan ruangan, dia mendengar suara datang dari depan. Pangeran Ketujuh. Mata Cukuangseng berkilat, dan ekspresi dingin melintas di matanya. Lagi pula, orang ini ada di sini. Ayo pergi. Dia memandang Liu Fei yang telah menunggu lama, melambai lalu tersenyum. Keduanya berjalan maju, dan akhirnya sampai di halaman tempat tinggal Bailo. Sebelum dia masuk ke sini, dia melihat aura yang luar biasa kuat, menyelimutinya secara samar-samar. Kekuatan mental Cukuangseng tampak sedikit tenang. Tingkat kekuatan mental ini pasti sudah mencapai tingkat 4. Keluarga kerajaan naga ini benar-benar seekor harimau yang berjongkok, naga bersembunyi. Dia bergumam lalu berjalan menuju halaman. Begitu dia memasuki halaman kecil, Cukuangseng melihat seorang lelaki tua berambut hitam berdiri di sana dengan ekspresi serius. Di samping lelaki tua itu, Pangeran Ketujuh menatapnya dengan ekspresi dingin dan berkata dengan senyum hangat, "Kamu benar-benar tidak mengecewakanku." Mendengar ini, Cukuangseng tersenyum tipis, dan dia memberi hormat kepada Bailo yang berada di sisi lain.
Kemudian dia menoleh lelaki tua berambut hitam itu, menangkupkan tangan dan berkata, "Junior Cukuangseng, saya telah bertemu dengan senior. Apakah Anda orang yang direkomendasikan oleh Raja Ironwood?" Cukuangseng yang mengalahkan Guling di pertempuran dan memenangkan unggulan pertama. Orang tua berpakaian hitam itu berkata dengan ekspresi tenang, "Benar, itu memang junior," kata Cukuangseng pelan. Orang tua berbaju hitam itu mengangguk dan berkata, "Saya Muking, pangeran ketiga dari keluarga kerajaan Shenlong, akan bertanggung jawab atas ujian Anda." Junior ini telah bertemu dengan pangeran ketiga. Setelah ragu-ragu sejenak, dia bertanya, "Aku ingin tahu apa sebenarnya ujian yang disebutkan pangeran ketiga." Mendengar ini, lengan baju Muking melambai dan cahaya hitam keluar dari lengan bajunya. Dan akhirnya berubah menjadi seberkas cahaya menyala. Itu adalah gunung hitam. Pegunungan tersebut ditutupi dengan garis-garis yang tak jelas, dan auranya yang luar biasa berat merasukinya. Cukuangseng tampak terkejut. Ada sedikit cahaya bersinar di matanya saat dia menatap puncak gunung hitam. Puncak gunung ini sangat aneh. Bahkan jika tidak diaktifkan, aura berat yang terpancar darinya masih membuat kekuatan spiritual yang melonjak di istana surga bawahnya menjadi lebih terlambat. Objek ini disebut puncak pemurnian ilahi dan memiliki efek ajaib dalam merendam kekuatan spiritual. Namun, karena itu diperlukan rasa sakit yang luar biasa untuk menyelesaikan penempaan semacam ini. Muking melambaikan lengan telapak tangannya, dan gunung hitam perlahan berputar, dan gelombang fluktuasi menyebar darinya, seolah-olah tanah di seluruh halaman sedikit tenggelam. Sejak berdirinya Kekaisaran Shenlong kita, hanya ada segelintir orang yang dapat bertahan di bawah puncak pemurnian ilahi selama 3 jam. Dan di antara para pangeran generasi ini, hanya pangeran pertama yang berhasil bertahan selama 3 jam, sementara yang lainnya bertahan kurang dari 1 jam. Suara samar Muking membuat wajah Cukuangseng menjadi serius. Hal ini sangat menakutkan sehingga pangeran tertua adalah satu-satunya di antara generasi muda keluarga kerajaan saat ini yang dapat berdiri di bawahnya selama 3 jam. Sekarang kamu hanya perlu bertahan di sini selama dari setengah jam, dan kamu akan memenuhi syarat untuk bersaing dengan orang-orang kuat dari Dan Wusong. Muking memandang dan berkata dengan suara rendah, "Katakan padaku pilihanmu." Cukuangseng tersenyum tipis. Berjalan langsung ke puncak Shenlian dan duduk di tempatnya. "Kamu melebih-lebihkan kemampuanmu. Nanti aku akan memberitahumu apa itu penyiksaan." Melihat adegan ini, pangeran ketujuh mencibir. "Senior, silahkan mulai." Cukuangseng memusatkan pikirannya dan berkata tanpa ragu-ragu. Mendengar ini, Muking mengangguk tanpa berkata. Dia membentuk segel dengan satu tangan dan menunjuk ke puncak pemurnian ilahi. Seberkas cahaya melesat keluar dan bergabung dengan puncak pemurnian ilahi. Seluruh puncak gunung yang terdiam sesaat. Setelah itu, puncak pemurnian ilahi mulai bergetar dan sinar cahaya hitam keluar darinya, menyatu di atas kepala Cukuangseng. Samar-samar, seperti ada formasi yang sangat aneh yang terbentuk di atas kepala Cukuangseng. Di dalam formasi, kekuatan spiritual yang sangat kuat melonjak, dan keagungan yang sangat besar tercurah. Sesaat kemudian, ekspresi Cukuangseng menjadi berubah. Pembuluh darah di dahinya melonjak, dan tetesan keringat dingin menetes dari wajahnya. Pada saat ini, dia merasakan kekuatan mentalnya perlahan-lahan hancur di bawah tekanan. Terima kasih.